Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama-sama mari kita memulai segala aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memulai di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami dapat bangun di pagi hari ini dengan semangat, harapan yang baru dan kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan senantiasa mengiring perjalanan hidup kami. Kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan sertai segala aktivitas kami, dan sebelumnya kami akan mendasari segala aktivitas kami dengan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman, kekuatan, inspirasi bagi kami dalam kami menjalani aktivitas sehari-hari, dan dapat menjadi sarana untuk peneguhan iman kami sebagai orang Kristen. Engkau panggil di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 42. Lukas 23 ayat 42 yang demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita pada saat ini adalah tiada kata terlambat untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah menceritakan tentang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus, yang di detik-detik akhir dalam hidupnya memutuskan untuk bertobat dan mengikut Yesus dengan mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Pertobatan di detik-detik akhir seperti ini pun ternyata juga dihargai oleh Tuhan Allah, sehingga penjahat itu menurut tradisi Kristen diampuni dosanya dan mendapat tempat di Firdaus bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini saya tidak mengajak, benar-benar saya sama sekali tidak mengajak untuk kita bertobat di detik-detik akhir dalam hidup kita. Karena kalau kita menunggu detik-detik akhir dalam hidup kita, siapa yang tahu kapan waktunya detik-detik akhir itu datang kepada kita. Bisa saja kita dipanggil Tuhan secara mendadak dan tidak ada detik-detik akhir, seperti halnya penjahat yang ada di sebelah salib Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiada kata terlambat untuk bertobat. Penjahat yang juga disalibkan di samping salib Tuhan Yesus ini, dia bertobat di detik-detik akhir, dan Tuhan Allah, Tuhan Yesus menerima pertobatannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Pertobatan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan pertobatan tentu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bernama Eddie O'Hare, salah seorang tangan kanan dari seorang mafia terkenal di Amerika yang bernama Al Capone. Sebagai pengikut mafia terkenal yang bernama Al Capone,
Eddie O'Hare sudah mempunyai semuanya. Kekayaan, kemewahan, kesenangan, kekuasaan. Tapi rupa-rupanya dia menemukan bahwa ada sesuatu yang dia tidak punya, yaitu nama baik dan teladan yang baik untuk anaknya. Karena begitu cinta Eddie terhadap anaknya, dia memutuskan untuk mewariskan nama dan teladan yang baik untuk anaknya dengan cara Eddie O'Hare bertobat. Yang semula dia adalah tangan kanan dari mafia terkenal Al Capone. Kemudian dia malah membocorkan semua kejahatan Al Capone. Itu adalah konsekuensi logis dari pertobatan yang dia lakukan. Resikonya jelas, nyawa menjadi taruhannya. Beberapa saat setelah dia mengungkapkan kejahatan-kejahatan Al Capone, ada orang yang membunuhnya. Dia pun mati. Tetapi namanya bersih. Anaknya yang bernama Butch O'Hare sangat bangga kepadanya. Oleh karena apa yang dilakukan oleh ayahnya, Butch O'Hare, anaknya, menjadi pilot pesawat tempur saat perang di Lautan Pasifik, dan dia berhasil menjatuhkan 5 pesawat pengebom dan menyelamatkan kapal Lexington. Oleh karena itu, Butch O'Hare mendapatkan medali kehormatan. Bahkan nama O'Hare dijadikan nama bandar udara di Chicago. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Eddie O'Hare, dia bertobat dan memang resikonya adalah kematian. Tetapi yang dia wariskan kepada anaknya adalah nama yang baik, teladan yang baik, dan hal itu menghasilkan membuahkan buah yang manis. Butch O'Hare, anak dari Eddie O'Hare, dia menjadi pahlawan bagi Amerika. Bahkan namanya dijadikan nama bandar udara di Chicago. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Dosa yang dibuat oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas dan Petrus, sebenarnya tidak berbeda jauh, atau istilahnya 11-12. Sangat mirip. Yang membedakan adalah sikap mereka memandang pertobatan. Yudas Iskariot merasa sudah terlambat untuk bertobat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sedangkan Petrus, dia percaya bahwa pintu kasih karunia Allah senantiasa terbuka baginya, dan Petrus pun diselamatkan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam memandang pertobatan? Apakah ada kata terlambat untuk bertobat? Ataukah tidak ada kata terlambat untuk bertobat? Mari bersama-sama kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus di hadapan Tuhan dan juga sesama. Karena buah dari pertobatan adalah buah yang manis, yaitu pemulihan, harapan yang baru, dan kehidupan yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ya Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini
kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Tuhan senantiasa mengiring perjalanan kami. Dalam hidup sehari-hari ada berbagai tantangan, persoalan hidup yang Kau pakai untuk memproses kami, menuntun kami untuk bertobat. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kepekaan untuk kami lebih jelas mendengarkan suara-Mu. Untuk kami dengan rela dituntun menuju pertobatan, sehingga pemulihan, penghiburan, kehidupan yang jauh lebih baik dan harapan yang baru boleh kami raih untuk kedepannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini. Mari Tuhan tuntun kami dan pimpin kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya apapun yang kami kerjakan di hari ini, semuanya dengan motivasi yang benar, motivasi yang baik, dan hanya terarah kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin.